Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat fisik, mental, serta iman. Apalagi dalam menjalani ibadah puasa di hari pertama ini, semoga teman-teman tetap diberikan semangat yang menggelora untuk menjalani ibadah. Oke, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pertimbangan Faktor Neuropsikologis dalam Wawancara. Perkenalkan, kami ada 5 anggota. Yang pertama ada Lutfi Eka dengan NIM 191070-1008, Chandra Niskarani dengan NIM 191070-109, Anissa Lailatul Maghfirah dengan NIM 191070-112, Alfianti Galuh dengan NIM 191070-124, serta yang terakhir ada Muhammad Zaim dengan NIM 171070-155. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, ada tujuan. Di sini tujuannya neuropsikologis digali dalam wawancara adalah memberikan pendahuluan bahwa faktor neuropsikologis ini harus diperhatikan saat melakukan diagnosis wawancara. Yang kedua, memberikan pengantar tentang seni dan ilmu perilaku wawancara, penilaian neuropsikologis. Selanjutnya ada fungsi. Jadi fungsinya di sini adalah sebagai gambaran umum tentang bagaimana disfungsi kognitif atau otak dapat terjadi dalam wawancara diagnostik. Yang kedua, memberikan pengantar wawancara neuropsikologis untuk klinis umum, mahasiswa psikologi, dan mahasiswa yang berfokus pada neuropsikologi klinis. Yang selanjutnya ada gejala neuropsikologis yang harus mendapatkan penanganan karena hal ini sangat berpengaruh dalam proses wawancara atau intervensi yang selanjutnya. Yang pertama ada Alzheimer. Jadi gejala atau tanda-tanda munculnya Alzheimer adalah ketika klien itu mengulangi pertanyaan atau melupakan hal-hal yang telah psikolog sampaikan kepada si klien tersebut. Misalnya nih untuk durasi kan sudah disampaikan oleh psikolog di awal pertemuan, tapi di sini klien tanya lagi di tengah-tengah konseling seperti itu. Yang kedua ada disfungsi kognitif. Jadi disfungsi kognitif ini berupa klien menunjukkan gigi tentang topik percakapan, terus klien juga bisa mudah tersinggung. Selanjutnya ada TBI atau cedera otak traumatis gitu ya. TBI adalah cedera otak akut akibat energi mekanik terhadap kepala dan dari kekuatan eksternal. Nah, masalah memori yang mungkin ada yang disebabkan TB ini mengganggu kemampuan klien untuk menerima informasi baru atau mengingat informasi terbaru. Nah, TBI ini memiliki efek besar di kehidupan sehari-hari seseorang. Dan penting bahwa efek dari TB ini perlu dievaluasi yang bertujuan agar klien dapat mengetahui bidang-bidang yang mungkin terbukti menjadi perjuangan bagi mereka serta cara untuk mengakomodasi keterbatasan dari TBI ini. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi adalah pertimbangan faktor neuropsikologis dalam wawancara ini seharusnya ditangani oleh neuropsikolog, namun nyatanya ini masalah-masalah tersebut ditangani oleh profesional medis seperti dokter umum atau ahli saraf. Nah, permasalahan di sini adalah klien biasanya tidak dirujuk ke neuropsikolog untuk evaluasi selanjutnya. Bagaimana masalah ini mempengaruhi fungsi kognitif. Jadi misal ada
klien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan mobil dengan kehilangan kesadaran 30 menit. Nah, klien ini terlihat di bagian gawat darurat, kemudian stabil setelah beberapa jam dan langsung dikirim pulang tanpa pemberitahuan bahwa bisa saja kognitif mereka mungkin terpengaruh. Nah, bagaimana solusi yang tepat? Solusi yang tepat adalah dengan adanya pengertian dan kemampuan. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang harus mengarahkan seorang dokter untuk merujuk kliennya untuk evaluasi neuropsikologis. Yang pertama adalah menurunnya daya ingat atau kemampuan kognitif lain atau perubahan perilaku yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua yaitu adanya riwayat medis seperti cedera otak yang menyebabkan traumatis, pukulan, tumor otak, dan kemungkinan efek kognitif akibat penyakit neurologis seperti penyakit Parkinson, Huntington, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu klien menunjukkan perilaku tertentu yang menunjukkan disfungsi neuropsikologis. Yang pertama adalah mengulangi pertanyaan selama wawancara atau melupakan informasi yang diberikan kepadanya. Yang kedua adalah pemahaman yang buruk tentang hal-hal yang dikatakan kepadanya. Yang ketiga, kesulitan dalam berbicara. Dan yang keempat adalah perilaku tidak pantas secara sosial yang mungkin disebabkan oleh kerusakan otak. Yang keempat yaitu klien bingung tentang diagnosis atau perawatan saat itu. Yang dimaksud di sini adalah pemahaman klien tentang demensia contohnya mencerminkan pengetahuan yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, regimen pengobatan klien tidak sesuai dengan pemahaman mereka tentang diagnosis tersebut. Yang ketiga, klien telah berobat kepada beberapa profesional tetapi belum ada diagnosa tertentu. Yang selanjutnya adalah sumber informasi utama dalam penilaian neuropsikologis. Ada 3 sumber yang dijelaskan oleh Mitrusina, Bown, Razani, dan D'Elia pada tahun 2005, yaitu sejarah, data uji, dan observasi perilaku. Sejarah, observasi perilaku, dan data tes yang dikumpulkan dalam wawancara dapat digabungkan oleh neuropsikolog dan digunakan untuk sampai pada diagnosis dan perumusan masalah klien. Informasi ini kemudian dihubungkan dalam 2 arah, yaitu ke anatomi daerah pada otak atau proses neuropatologi yang mungkin terlibat dalam kesulitan klien. Dan yang kedua adalah konsekuensi eksternal kehidupan sehari-hari pada klien. Oke teman-teman, selanjutnya beralih kepada rekam medis. Nah, rekam medis sering memberikan informasi yang dilaporkan secara tidak akurat oleh klien. Hal ini bisa terjadi secara real atau asli atau juga secara tidak sengaja. Sebuah tinjauan terhadap catatan medis menemukan klien tidak mungkin berbohong. Sebaliknya, dia mungkin hanya memiliki ingatan yang buruk atau salah paham mengenai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Nah, pertimbangan faktor neuropsikologis dalam wawancara atau melihat daftar pada dokumen medis terbaru. Demikian juga akan membantu jika klien menuliskan daftar obat sebelumnya dan membawanya ke janji temu. Jadi apa yang telah dia miliki, apa yang telah dia ada pada dirinya itu dijelaskan semua dalam daftar tersebut. Nah, setiap psikolog termasuk neuropsikolog memiliki pelatihan khusus dan tanggung jawab untuk mengevaluasi kesehatan mental klien saat ini atau saat itu. Sekali lagi, catatan sebelumnya harus ditinjau ulang ketika hal itu memungkinkan. Kemudian, riwayat perkembangan klien harus dinilai, dan ini lebih penting. Semakin muda kliennya, nah perkembangan ini semakin harus kita pahami. Faktor risiko anak usia dini, termasuk masalah saat lahir dan penyakit anak, harus bisa dievaluasi sebaik mungkin. Setiap penyimpangan dari perkembangan normal harus diperhatikan. Oke, yang selanjutnya adalah menjelaskan diagnosis klien yang sedang dalam proses sistem hukum dengan hipotesis terperinci untuk dipresentasikan di pengadilan. Nah, di sini fungsi saksi ahli sangatlah penting.
Alat bukti keterangan ahli sangat diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan yang membutuhkan keterangan atau penjelasan dari ahli tentang suatu perkara yang tidak dapat dibuat sendiri oleh hakim atau penyidik. Yang karena pada hakikatnya keterangan itu akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang oleh karenanya dapat memungkinkannya dibuat suatu putusan. Tetapi jika terjadi kesalahan dalam menilai pembuktian, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian putusan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat contohnya itu bisa teman-teman search di YouTube bagaimana video kasus kopi sianida. Nah, di situ saksi ahli menjelaskan dengan terperinci agar suatu putusan di pengadilan tidak salah. Wawancara adalah informasi penting. Selama wawancara, beberapa faktor dapat membantu menjawab pertanyaan. Orang dewasa yang lebih tua dengan gejala depresi sering menyadari masalah memori atau bahkan membesar-besarkan masalah yang mungkin terjadi bahkan tidak hadir. Klien dengan demensia di sisi lain seringkali tidak menyadari kesulitan kognitif tersebut. Hal lain yang jelas tetapi penting untuk dinilai adalah saat ini dan riwayat gejala depresi. Riwayat depresi tersebut dapat membantu menjelaskan apakah saat ini gejala depresi kontribusi pada gangguan kognitif. Harus memastikan bahwa wawancara diakhiri dengan tepat.